Shalom teman-teman anak muda semuanya, gimana kabarnya? Wah, kayaknya semuanya dalam keadaan baik ya. Wah, puji Tuhan hari ini aku dikasih kesempatan lagi untuk boleh sharing sedikit di hari yang spesial ini, di hari Jumat Agung ini. Sebelum itu kita berdoa sebentar yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berkumpul untuk sharing bersama. Tuhan berkati sharing hari ini, biar apa yang dibahas semuanya bisa berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, teman-teman anak muda semuanya, jujur aku senang banget masih bisa dikasih kesempatan lagi boleh sharing ke teman-teman teens atau anak muda semuanya ya. Hari ini di hari yang spesial, yaitu di hari Good Friday atau biasa kita bilang di hari Jumat Agung ya. Biasanya kan kalau Jumat Agung tuh eh, temanya gelap-gelap ya, karena temanya gelap-gelap karena kan biasanya kita merayakan atau memperingati di mana Tuhan Yesus itu berkorban untuk kita, disalib untuk kita. Nah, cuma hari ini aku punya satu tema yang jujur aku juga lagi belajar untuk diri aku pribadi, dan sepertinya sangat memberkati diri aku. Jadi aku mau bagi juga ke teman-teman, yaitu apa? Hari ini tema aku adalah The Purpose of Life. Maaf ya kalau aku bahasa Inggrisnya kurang-kurang bagus sebutnya nih ya. Pokoknya tulisannya ada di atas itu ya, ada di atas ya. The Purpose of Life. Ya, jadi tujuan hidup kita gitu ya. Jadi tujuan hidup. Nah, apa urusannya nih? Apa hubungannya the purpose of life di hari Jumat Agung ini? Ya, itu aku sebelum kita bahas apa tujuannya, aku mau tanya dulu nih. Sebenarnya apa itu Jumat Agung? Aku pengen nanya ke teman-teman nih, Jumat Agung itu apa sih? Mungkin karena teman-teman cuma nonton lihat video, nggak bisa jawab juga ya, tapi teman-teman boleh jawab di dalam hati ya. Jumat Agung itu sebenarnya apa sih ya? Nah, mungkin ada yang bilang Jumat Agung itu adalah hari pengorbanan Tuhan Yesus. Oke. Atau hari di mana kita mendapatkan keselamatan karena Tuhan Yesus berkorban. Atau kalau orang-orang tuh udah dengar Jumat Agung taunya salib karena di Jumat Agung ada salibnya. Atau jangan-jangan ada yang ingat kalau Jumat Agung itu dosa tuh. Aku ingat kalau Jumat Agung itu aku ingatnya dosa. Iya, Kak. Ya. Oke, ya. Terus atau apa lagi? Apa kalau mungkin udah inget Jumat Agung langsung keinget Paskah nih. Sebentar lagi dia mau Paskah nih kayaknya nih ya, karena udah Jumat Agung. Biasanya kalau Jumat Agung, hari Minggunya rayain Paskah. Oke, nggak salah. Atau, kalau yang Jumat Agung, ingat libur, tanggal merah. Ya, dari dulu puji Tuhan, di Indonesia ini, Jumat Agung tuh dirayain sebagai hari raya loh, dikasih tanggal merah loh. Kayaknya nggak di semua negara Jumat Agung itu tanggal merah loh, semua. Tapi kita di Indonesia dikasih kesempatan, kita dikasih kesempatan untuk boleh merayakan hari Jumat Agung dengan tanggal merah. Wow, keren ya negara kita ya. Kita harus selalu berdoa untuk negara kita ya. Atau apa lainnya? Mungkin teman-teman punya jawaban yang lain, atau mungkin bisa teman-teman dengar kata Jumat Agung, teman-teman langsung keinget sesuatu gitu. Ada? Pasti ada mungkin yang lain ya. Soal contoh yang aku bikin cuma sedikit, karena kalau banyak-banyak nggak muat layarnya. Tapi aku yakin teman-teman semua pasti punya pemikiran tersendiri, atau setiap dengar kata Jumat Agung pasti langsung ada satu hal, dua hal, tiga hal yang langsung muncul gitu di pikiran kita. Tapi apapun itu aku rasa semuanya benar. Apa yang teman-teman pikirin, kita letakkan juga di slide ya. Nah, tapi hari ini aku mau membahas tentang satu hal. Jumat Agung itu adalah, kalau aku boleh simpulkan, yang berhubungan dengan Tuhan Yesus,
ya. Aku nggak bahas detail tentang Tuhan Yesus disalib ya, karena emang Tuhan Yesus memang disalib ya, berkorban untuk kita dan bangkit di hari yang ketiga. Jadi aku lebih ngebahas tentang God purpose. Ya sekali lagi minta maaf ya kalau bahasa Inggrisku sebutnya lafalnya salah ya. Dulu kalau disuruh ngeles bahasa Inggris aku males banget padahal udah dilesin. Ya. Mungkin teman-teman di sini bahasa Inggrisnya lebih pada hebat-hebat nih. Ya ucapan-ucapannya kalau baca bahasa Inggris ya. Jadi kalau aku itu adalah hari ini mau belajar tentang God purpose, atau sebenarnya menabung itu adalah tujuan atau rencana Allah ya, tujuan atau rencana hidup Tuhan Yesus, yaitu salah satunya adalah Jumat Agung. Jadi Jumat Agung itu kalau menurut aku itu bukan sekedar hari di mana Tuhan Yesus itu disalib, mendadakan disalib gitu, karena Tuhan Yesus mendadakan dijahatin sama orang-orang Farisi, sama orang-orang di sana ya. Tapi Jumat Agung itu adalah emang salah satu rencana Allah selama Tuhan atau Allah ada di bumi. Coba kita lihat ayatnya ya. Nah, di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 itu berisi tentang Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Ulang ya, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Di sini nyanya besar ya, cuma karena hurufnya semua aku pakai caps lock, semua pakai huruf besar, jadi semuanya akan besar. Tapi aslinya di kata rencananya nyanya itu besar loh. Ya, jadi kita sekali lagi kita baca ya, Dia yang diserahkan Allah, dianya juga besar. Kalau di Alkitab nanti teman-teman boleh cek ya, dianya huruf besar, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, hanya juga besar ya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kalau aku boleh menyimpulkan secara pribadi ya, ini sekali lagi secara pribadi aku ya, aku tahu mungkin setiap kita punya prinsip masing-masing atau punya pengertian masing-masing, tapi kalau aku hari ini aku belajar dari ayat ini. Kalau dari ayat ini yang berisikan tentang Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kalau dari sini artinya adalah apa? Jumat Agung itu memang sudah direncanakan oleh Allah bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir di muka bumi. Masih pada mikir, ini sih yang ngomong apa ya, kok aneh ya. Tapi kalau dari ayat ini, izinkan aku pribadi boleh menyimpulkan kalau apa? Allah itu sudah merencanakan nanti ada Tuhan Yesus lahir ke muka bumi, dan Tuhan Yesus suatu hari nanti harus melewati hari Jumat Agung ini, harus melewati masa-masa ini, masa-masa Tuhan Yesus disiksa, disalib, dengan tujuan apa? Menebus dosa kita. Wow, keren ya? Keren apa sadis? Ini bukti benar-benar betapa sayangnya Allah, betapa sayangnya Tuhan sama kita. Oleh karena betapa sayangnya Tuhan Yesus sama kita, betapa sayangnya Allah terhadap kita, Dia merencanakan sesuatu hal untuk mengorbankan diri loh. Ya, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Sudah disiapkan dari sebelum Tuhan Yesus ada di muka bumi. Atau bahkan aku boleh menyimpulkan satu hal. Tuhan Yesus lahir, atau yang kita sebut Natal, untuk hari ini salah satunya. Itulah kenapa hari ini temaku adalah God purpose atau the purpose of life. Tujuan Allah. Ya, atau tujuan yang
emang akan dilakukan oleh Allah, ya. Ini kalau dari aku pribadi ya. Nah, nggak cuma di situ hari ini yang aku mau sampaikan. Setelah kita mengetahui dari ayat ini bahwa Jumat Agung itu adalah hari yang memang sudah direncanakan oleh Allah, ya bahkan sebelum Tuhan Yesus ada di muka bumi, eh, kayaknya Tuhan juga mau kita belajar kalau kita ini hidup juga harus memiliki tujuan hidup. Ulang ya, kita ini hidup harus memiliki tujuan hidup. Bingung ya? Bingung, aku juga bingung sebenarnya. Tapi intinya adalah apa? Kita ini ternyata lahir di muka bumi, lahir di dunia ini, ya dengan kondisi orang tua kita yang sekarang, sekolah kita yang sekarang, tempat kuliah kita yang sekarang, teman-teman kita yang sekarang. Sebenarnya kita harus mempunyai tujuan hidup. Atau jangan-jangan Tuhan Yesus sudah memiliki tujuan untuk kita selama kita hidup. Dan yang pasti tentunya Tuhan Yesus pasti memiliki tujuan yang baik dalam hidup kita. Ya, tujuan hidup kita pasti Tuhan Yesus atur yang baik. Coba kita lihat ya. Nih, di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Setuju ya sampai di sini ya. Kita ini buatan Allah, setuju ya. Memang kita lahir dari orang tua kita, tapi atas seizin Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Pada nyambung gak ya? Di ayat ini dibilangin loh, kita ini lahir, ya kita ini lahir ya, memiliki tujuan hidup, ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan itu sudah menyiapkan sesuatu hal, bahkan mungkin dari sebelum kita hidup, mungkin ya sudah disiapkan hal tersebut untuk kita lakukan. Tentu saja hal baik, karena di ayat ini dibilang ya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Jadi sama seperti Tuhan Yesus ada di muka bumi ini yang memiliki tujuan hidup, salah satunya adalah hari ini, Good Friday atau disalib, ya, Jumat Agung. Tuhan juga mau kita itu sadar kalau kita ini memiliki tujuan hidup selama kita hidup, yang tentunya sudah Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan rancangkan untuk kita, dan semuanya itu baik. Tahu dari mana ya? Jadi ayat ini di Efesus 2 ayat 10. Aku juga jadi waktu baca ini, wow, ternyata Ian ini lahir ada tujuan hidupnya. Tuhan Yesus sudah siapkan tujuan hidup untuk Ian lakukan, dan itu ternyata hal-hal yang baik ya. Tuhan sudah siapkan untuk aku lakukan, untuk hal yang baik. Karena apa? Tuhan mau Ian hidup di dalam Tuhan. Tuhan mau kalian teman-teman semua di sini, anak-anak muda, untuk hidup di dalam Tuhan. Makanya Tuhan sudah siapkan tujuan, rancangan-rancangan yang luar biasa untuk kita lakukan. Wow. Ya. Atau mungkin yang bilang, aku bingung nih ya. Aku kayaknya bingung deh. Aku masih nggak tahu loh tujuan hidup aku apa. Aku sampai sekarang ngerasa aku hidup ini kayaknya cuma melakukan rutinitas deh. Bangun pagi, sekolah, pulang sekolah, mungkin les, mungkin belajar, makan, minum, nonton, istirahat, besok sekolah lagi. Sabtu mungkin ada libur, aku bisa istirahat, atau ada les juga. Hari Minggunya libur, aku ke gereja. Mungkin ada yang juga pelayanan juga.
Kayaknya itu bukan tujuan deh. Kayaknya emang udah rutinitas saja. Atau mungkin ada yang bilang, eh iya, ini emang tujuan hidup dari Tuhan ya? Kok kayaknya hidupku tuh sulit banget ya? Aku melakukan hari lepas hari sulit banget. Banyak kejadian-kejadian yang aku nggak suka ya. Atau dia bilang, Kayan, aku nih setiap hari tuh pusing, stres, mikirin sekolah, mikirin di rumah, mikirin papa mama. Kayaknya sulit banget hidup aku gitu. Tadi katanya tujuan hidup kita itu mendatangkan kebaikan, hal-hal baik. Tapi kok sulit banget? Aku nggak mau jelasin panjang lebar untuk kali ini. Aku kasih ayatnya aja ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Kita baca sekali lagi ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Kita disuruh terus bersuka cita, harus senyum nih di dalam setiap pengharapan kita. Kita berharap bisa terjadi sesuatu yang baik, tapi kalau belum terjadi, kita harus tersenyum. Harus tetap bersuka cita dalam Tuhan. Dan bahkan dibilang di sini, sabarlah. Sabarlah dalam apa? Sabarlah dalam kalau ngantri. Sabarlah dalam kesesakan. Kata ayat ini loh ya, bukan kata aku. Aku juga waktu baca syok. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Pertanyaannya gampang gak sih lakuin ini? Gampang gak ya kita bisa melakukan tujuan hidup kita yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, yang mendatangkan kebaikan itu tadi katanya? Gampang? Aku harus jujur, ini tidak mudah teman-teman. Ya, kenapa aku bilang gini? Mungkin semestinya kalau yang bawain firman bilang dong, kalau dari dalam Tuhan itu gampang, semuanya aman, semuanya gak mulus-mulus. Aku hari ini nggak mau terlalu, mungkin bahasanya ngawang-ngawang ya teman-teman. Aku mau membawakan hari ini dengan yang realita-realita dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada mungkin kita ngerasain sedih, kita ada ngerasain susah, kita ada ngerasain stres, ya, ngerasain dijahatin, ya. Jadi aku mau bilang nggak gampang, tetapi kalau secara manusia kita emang pasti nggak gampang, susah banget. Disuruh bersuka cita terus dalam pengharapan, padahal terkadang apa yang kita harapin nggak sampai susah. Disuruh sabar di dalam kesesakan, tidak mudah, dan bertekun di dalam doa. Kayak kalau lagi sukacita berdoa tuh enak, gampang. Tapi kalau lagi stres, gimana cara doa? Baru lipat tangan mau merem, mau mikirin tentang doa aja, pikiran udah kemana-mana. Ya, aku akuin, tidak mudah. Hal ini tidak mudah. Untuk kita bisa menjalani tujuan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah, itu memang tidak mudah, teman. Aku pun mengaku. Tetapi, kalau kita lakuinnya dengan kekuatan kita sendiri, pasti tidak bisa. Atau sulit banget. Tapi kalau kita lakukannya itu, melakukan tujuan hidup kita, dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan, aku berani jamin Tuhan pasti akan bantu. Walaupun mungkin rasanya saat ini berat, walaupun rasanya saat ini kayaknya Tuhan belum bantu, tapi kalau kita bisa tetap terus percaya, terus memuji dan menyembah Tuhan, tetap terus berdoa, dan kalau lagi stres kita buka YouTube-nya itu tentang khotbah,
tentang ya hal-hal yang menguatkan, pasti nanti Tuhan bantu kita. Ya, aku mungkin hari ini aku nggak jelasin tentang bagaimana caranya supaya kita harus tetap kuat, bagaimana gini-gini, enggak. Karena aku yakin teman-teman di sini semua sudah pada dewasa, sudah pada besar, dan sudah mengerti maksud aku. Dan cerita kita masing-masing berbeda. Cerita aku dengan teman-teman si A, si B berbeda. Jadi aku cuma mau bilang, untuk supaya kita bisa menjalani hidup kita, untuk melakukan tujuan hidup kita dalam Tuhan, kita serahkan semuanya hidup kita di dalam Tuhan. Tentu saja bukan cuma menyerahkan doang dan kita berdoa doang setiap hari, kita nggak belajar, kita nggak bekerja. No, kita bekerja, kita sekolah seperti biasa, kita berjuang seperti biasa, tapi tentunya semuanya itu kita landaskan dalam doa. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Mungkin kalau kita sudah berdoa, sudah minta tolong Tuhan, tapi rasanya Tuhan belum bantu, Tuhan belum jawab, aku cuma bilang, kita bertahan, kita pasti bisa, teman. Kita bertahan, kita pasti bisa, dan suatu hari nanti, cepat atau lambat, Tuhan pasti akan buka semua kita. Tuhan pasti akan berkati kita, Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan-jalannya supaya kita bisa menemukan atau bisa melaksanakan tujuan hidup kita dalam Tuhan. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apakah susah? Susah. Tapi apakah kita pasti bisa? Kita pasti bisa. Caranya gimana? Kita serahin sama Tuhan. Kita berdoa. Mungkin aku nggak paksa teman-teman kayak aku lagi ngajar di sekolah minggu ya. Kalau di sekolah minggu aku paksa adik-adik di sekolah minggu, ayo berdoa. Gimana cara berdoa? Lipat tangan, tutup mata, doa sungguh-sungguh ya. Kalau teman-teman semua di sini sudah pada besar, aku cuma mau bilang, aku cuma mau sharing. Kita serahin semua sama Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Tetap berjuang walaupun rasanya berat, tetap berserah sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan walaupun rasanya susah banget, sambil tetap kita menantikan jawaban yang ada daripada Tuhan. Karena yang aku tahu, segala sesuatu yang terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan. Maka kita tetap terus berpegang teguh, menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah singkat hari ini. Kami hari ini mau terus mulai memiliki tujuan hidup karena kami percaya hidup kami Tuhan sudah siapkan untuk memiliki tujuan-tujuan hidup yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan dan yang hidup kami di dalam Tuhan. Kami minta tolong ya Tuhan, biar Tuhan yang tolong kami agar kami bisa terus melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami, tolong kami, berkati dan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan yang terus Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, terima kasih udah mau dengerin sharing aku yang singkat ini ya. Aku berharap sharing hari ini seenggaknya bisa sedikit memberkati teman-teman ya, walaupun gak banyak tapi mungkin aku berharap sedikit bisa memberkati teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Tetap percaya sama Tuhan Yesus, kita serahin semuanya ke dalam Tuhan. Aku percaya pasti ada jawaban-jawaban Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Selamat hari ya, pagi puasa, selamat hari Minggu ya. Bukan happy juga. Kita ketemu lagi di kesempatan ya. Tuhan Yesus memberkati.